uniform karena kan di Nitro memang ya kita memang identik dengan ada uniformnya. Jadi ketika kita masuk ke kalangan profesional, ke perbankan, memang itu ditentukan itu. Seperti dunia hospitality, perhotelan, perbankan dan sebagainya. Itu dibutuhkan memang grooming yang bagus. Oke. Makanya yang saya tangkap ketika lulusan dari IBK Nitro masuk ke dunia perbankan itu mereka sudah tidak canggung lagi Pak ya dengan pakaian-pakaian yang lebih mudah terserap. Lebih mudah beradaptasi, lebih mudah terserap juga Pak ya. Karena saya lihat mereka Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis itu harus berseragam ya. Senin sampai Kamis harus berseragam menggunakan high heels malah. Ya high heels. Kami pernah mengalami itu Pak. Pernah mengalami itu Pak. Alumni juga ya. Iya. Saya bersama saudara saya Ahmad Ilham. Jadi alumni di sini sama Pak Simon juga. Pak Simon juga alumni. Luar biasa. Jadi kita reuni di sini. Jadi reuni sekalian ya, betul-betul. Jadi Pak Ilham, kemudian Bapak, kemudian juga Pak Simon merupakan alumni dari Nitro ya. Dulu mohon maaf nih Pak, kita cerita Nitro sedikit. Dulu sebelumnya IBK Nitro ini kan dia terkenalnya sebagai sekolah pencetak bankir Pak ya. Kok tiba-tiba menjadi IBK seperti itu Pak? Sebelumnya kalau kita tidak salah dengar ya biasanya disebut STIM Nitro. Sekarang udah ada istilah IBK itu seperti apa Pak? Jadi karena kita melihat kebutuhan pasar, maka kita jadikan di situ. Kita lebih kembangkan lagi ini STIM menjadi situ. Nah, ada penambahan prodi di situ. Ada prodi manajemen retail, ya Pak Amin di situ ke prodinya. Kemudian ada bisnis digital, ada kewirausahaan, dan ada perdagangan internasional. Nah, ini tuntutan sudah, ini kebutuhan sekarang. Nah, makanya perkembangan ini tetap kita melakukan. Jadi perubahannya based on kebutuhan dari pasar Pak ya, luar biasa. Jadi memang mengatakan begini, Pak. Untuk saat sekarang bukan orang pintar yang dibutuhkan, tetapi orang yang mampu menyesuaikan diri dan perubahan. Dan Nitro melakukan itu. Makanya Nitro tagline-nya Nitro pilihan cerdas. Nitro pilihan cerdas. Jadi bukan yang orang pintar yang dibutuhkan ya, tapi orang yang mampu menyesuaikan. Orang yang mampu menyesuaikan. Orang cerdas yang itu. Berarti orang cerdas ya. Keren. Ya, baik. Teman-teman ya, aku saya panggil teman-teman nih, karena yang galau-galau, yang lagi dilema mau pilih mana nih perguruan tinggi, luar biasa. Jadi dulu Nitro itu namanya STIM ya Pak. STIM sekarang menjadi Institut Bisnis dan Keuangan Nitro karena ada 4 program studi baru. Ya tentunya ya ada bisnis digital, ada kewirausahaan, manajemen retail, ada perdagangan internasional. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Dulu mungkin kita berpikir wah keluar dari Nitro menjadi bankir ya. Plusnya di Nitro ketika Anda memilih program studi kewirausahaan atau bisnis digital, Anda bukan hanya dicetak sebagai entrepreneur Pak ya, tetapi mengerti dunia perbankan sehingga ketika kita membutuhkan pembiayaan sudah tahu ini nih yang dibutuhkan oleh pihak perbankan untuk membantu sokongan modal ya Pak ya. Keren luar biasa. Silakan kepada peserta kemudian tim akademisi atau praktisi kalau ada yang ingin interaktif kita boleh interaktif di tempat ini. Silakan Pak. Silakan adik-adik mungkin teman-teman, ada yang ingin interaktif, ada yang ingin ditanyakan langsung. Jadi saya Pak Amin, saya punya prinsip dulu waktu ketika saya pesantren banyak diberikan bekal-bekal dari pesantren dan ada satu peribahasa Arab yang tidak pernah saya lupa dari sejarah. Dia mengatakan begini, innal fata man yaqulu ha'anaza wa laizal fata man yaqulu haza abi. Artinya bahwa sesungguhnya pemuda dikatakan pemuda apabila dia mengatakan inilah saya, inilah hasil kerja saya. Bukan mengatakan bahwa inilah bapak saya. Itu menarik sekali. Itu sampai prinsip itu sampai saya lakukan. Terbukti memang Pak ya. Jadi beliau memang latar belakangnya karena di belakangnya namanya Dr. Muhammad Hatta Alwi Hamu. Kita tahu siapa beliau, Bapak Alwi Hamu ya, owner dari Fajar Group dan sudah kita kenal sekali. Beliau pun untuk menjadi rektor itu fit and proper-nya luar biasa Pak ya. Jadi bukan berarti karena melihat abi atau bapak yang ada di belakang ya. Jadi karena prinsip itu ya. Betul-betul luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak. Silakan ada yang ingin interaktif? Boleh ada yang mau bertanya mungkin selain via chat kita bisa langsung interaktif. Boleh. Kembali kami menyapa Pak Simon sudah bergabung Pak. Bapak Simon Rahman. Oke, mungkin masih siapkan device dulu ya. Luar biasa sekali Pak ya. Kembali Pak, saya ingin bertanya. Jadi
lulusan-lulusan dari IBK Nitro mungkin 1 dekade terakhir ini kira-kira apakah tetap ke bankir ataupun kemana seperti itu, mungkin ada bayangan-bayangan. Sekarang saya luar biasanya Pak ya, saya sangat sangat tertarik sekali. Ternyata kita menghadirkan narasumber oleh Yayasan Fajar Ujung Pandang pada acara EduTalks ini, kemudian juga oleh BMI. Ternyata 3 narasumber ini tiga-tiganya alumni Nitro Pak ya, alumni Nitro, kemudian dengan latar belakang profesi yang berbeda. Yang satunya di pendidikan, rektor. Kemudian yang satu di perbankan, ya Pak Ilham tadi. Ya oke lah, karena udah pas banget ya. Kemudian yang satunya lagi Pak Simon. Pak Simon ini kan kita kenal sekali dengan dunia developer, ya. Jadi developer, kemudian ada developer yang dikenal dengan Mega Maminasata yang proyeknya ada di Hartasni, ada di bandara, ada di mana? Ada di Goa, macam-macam tempatnya, banyak sekali yang beliau saat ini kembangkan. Oke, baik. Kita tetap interaktif Pak ya, sembari menunggu dari audiens ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari peserta, boleh. Ada yang ditanyakan? Jadi memang luar biasa Pak ya, karena sudah ditempah dari awal menggunakan seragam tadi, uniform itu ya. Jadi mereka pas lepas dari tempat ini langsung, dan saya dengar-dengar sekalipun mereka belum kayak kemarin ya Pak ya, itu kita belum wisuda. Nah, belum wisuda, baru pengumuman kelulusan untuk persiapan wisuda, itu sudah ada rekrutmen dari pihak ketiga untuk mengambil sumber daya dari tempat kita Pak ya, dari IBK Nitro itu ya. Wah, luar biasa ya, keren-keren. Dan saya dengar juga magang-magangnya kayak ada Bank Indonesia tuh percaya banget Pak. Ini nanti ada event lagi katanya Pak ya, nanti ada event tanggal 30 kalau saya nggak salah, itu tentang dunia perbankan ya, kemudian yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Pusat Pak, kemudian ditempatkan di 5 pulau besar, dan salah satunya ya di Sulawesi Selatan, dan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang ikut itu dari 4 perguruan tinggi hanya Nitro. Karena memang sudah dipercaya mencetak bankir-bankir tadi Pak ya. Bankir-bankirnya sudah luar biasa. Keren. Silakan kalau ada yang mau interaktif, ada yang ingin ditanyakan mungkin. Baik Pak, mungkin ada statement lagi Pak terkait mengenai entrepreneur dan profesional tadi Pak. Iya, betul. Jadi saya mengacu kepada pengalaman saya. Ya. Ketika saya disuruh memilih dunia pendidikan atau langsung terjun ke bisnis. Ya. Pada saat itu tahun 2002 kalau nggak salah ya, setelah tamat di S1. Ya. Namun saya memilih jalur pendidikan. Saya tetap menjalur pendidikan. Kenapa? Saya punya prinsip bahwa ketika kita masuk ke dunia pendidikan, otomatis kita sudah menguasai dunia bisnis. Dan itu terjadi. Dan tahun 2018, ketika ada tahun 2008, ketika ada satu perusahaan yang mau ditutup, saya pertama kali menolak. Kenapa? Karena saya mampu dan saya yakin bisa mengembangkan ini. Dan alhamdulillah perusahaan tersebut eksis sampai sekarang. Eksis Pak ya sampai sekarang. Ya karena tadi itu mungkin Pak ya, ketika kita masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, maka tingkat analisa kita. Jadi ketika ada keputusan dari komisaris atau dari CEO untuk menentukan satu lini bisnis, Bapak dengan tingkat analisa karena tadi base-nya dari pendidikan. Keren sekali guys ya. Jadi beliau ya, waktu itu pernah disuruh memilih nih antara dunia bisnis atau dunia pendidikan oleh orang tua beliau, mau masuk ke dunia bisnis, dunia pendidikan. Beliau berprinsip gini, saya pilih pendidikan. Kenapa? Karena saya dengan memilih pendidikan pasti bisnisnya dapat. Ternyata terbukti ya, pada saat ada lini usaha yang ingin ditutup, beliau mempertahankan. Karena apa tadi? Ada tingkat analisa di dalamnya. Karena tingkat analisa itu hanya didapatkan di mana? Di dunia pendidikan tinggi tentunya. Keren, luar biasa sekali Pak. Senang sekali saya dengan Pak Rektor hari ini, informasinya banyak sekali, dan yang paling saya senang tadi tingkat analisa dan ada pembentukan karakter Pak ya. Wah, keren. Silakan, ada yang interaktif? Adik-adik, calon mahasiswa baru, silakan. Atau mungkin dari Sivitas Akademika, silakan. Dari teman-teman, dari Bapak Ibu dosen, mungkin yang ada hadir di grup ini, silakan, atau di Zoom ini.
Baik, kita mungkin sudah tepat 20 menit Pak ya. Baik, Amin, halo? boleh. Ya. Buat ya tadi ya? Ya, penasaran Pak Amin sama kehidupannya atau pengalamannya Pak Rektor dulu pas kuliah bagaimana? Iya. Apakah Pak Rektor ikut organisasi atau seperti apa? Soalnya dulu kita kan masih muda, pasti ada cerita-cerita yang ya mungkin ada yang lucu ataupun ada yang punya pengalaman yang seperti apa. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Fadli Nawir, Pak. Gimana, Pak? Terima kasih, Bu Fadli Nawir. Jadi memang ketika mahasiswa dulu ya, namanya mahasiswa kan, tentunya pengalaman-pengalaman organisasi ada. Bahkan pada saat itu saya di pariwisata Unhas dan alhamdulillah saya pertama kali bawa mahasiswa pariwisata Unhas keluar dari Sulsel. Artinya studi bandingnya di Jawa Bali. Kenapa pada saat itu kita memilih Jawa Bali? Karena Bali merupakan kiblat pariwisata di sana. Sehingga inilah yang terpikirkan dari kami pada saat itu dalam organisasi di Unhas. Ini membawa adik-adik terjun langsung ke teman-teman pada saat itu terjun langsung ke industri pada saat itu. Prestasi akademik mungkin saya tidak punya, tetapi prinsip saya tidak mau jadi orang pertama, tetapi saya mau jadinya orang satu-satunya. Orang pertama tapi mau jadi satu-satunya. Keren. Iya Pak ya. Jadi Bapak waktu itu di Unhas Pak ya? Di Unhas kemudian masuk bergabung ke organisasi pariwisata dan itu the first time ya membawa teman-teman untuk keluar ya. Oke, studi banding sampai ke Bali ya. Keren. Oh ya, baik. Jadi itu ya Bu Yani ya, luar biasa pengalaman beliau ya di organisasi. Jadi memang dari awal senang wisata Pak ya, sampai jadi ketua Masata ini. Betul, jadi hobi, jadi kegiatan, jadi pengetahuan juga banyak di sini. Oke. Karena dalam pariwisata kita banyak berinteraksi dengan orang. Betul. Oke. Jadi semakin banyak tambahan insight tentunya ya, luar biasa. Baik, ada lagi dari teman-teman, silahkan. Silahkan dari Adik Camaba mungkin mau bertanya. Jadi luar biasa sekali background dari beliau ya. Jadi aktif dunia wisata, terus pas masuk ke ini sekarang jadi rektor ya. Karena kami paham terkait mengenai itu sehingga di Nitro sendiri kita menekankan itu 3B tadi. Belajar, berorganisasi dan berwirausaha. Seperti belakang ini Pak ya, belajar, berorganisasi, berwirausaha. Prinsip itu 3B. Jadi di Nitro kita gembleng tentang bagaimana belajar, kemudian berorganisasi yang baik dan benar, ujung-ujungnya bisa jadi entrepreneur atau profesional. Oke. Jadi paling tidak dia belajar wajib lah Pak ya, jelas ya. Tapi yang berorganisasi kan kadang kita mau tidak mau, tapi kalau di sini diwajibkan Pak ya, sehingga secara tidak langsung gampang bersosialisasi tentunya. Ini kan pelajaran untuk masuk di industri. Baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Rektor ya untuk insight-nya pada siang hari ini, luar biasa. Kita yang inti dan sendiri adalah pendidikan tinggi itu bukan hanya sekedar transfer knowledge ya, tetapi juga membentuk karakter kita ya, capacity building, kemudian kompetens tentunya ya. Jadi pada saat kita berbisnis pun itu menggunakan ilmu ya, bukan hanya sekedar taunya debit kredit, uang kas masuk, uang kas keluar, rugi, kemudian untung, tetapi ada analisa di dalamnya. Ketika saya rugi saat ini nggak apa-apa deh, saya rugi sekarang. Ya, saya teringat salah satu ojek online ya, dia berani bakar uang di awal, ternyata kita mikir gila, dia sampai ngasih bonus kayak gitu, dapat duitnya dari mana? Ternyata memang modal iklannya seperti itu. Saya nangkep di situ luar biasa, keren banget. Kalau saya mikir banyak loh ya, mohon maaf, karena akibat itu banyak yang keluar dari tempat dia bekerja karena pikir ada bonus ini, ada bonus ini. Pada saat itu sudah jalan, nah itu diminimalkan karena sebagai biaya marketing tentunya. Wah, keren banget. Jadi memang harus dibarengi dengan pendidikan tinggi tentunya Pak. Baik Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor. Nanti kita akan bergabung lagi pada saat sesi tanya jawab ataupun mungkin siapa tahu ada yang masih ingin interaktif, kami langsung sampaikan ke Pak Rektor. Baik, peserta EduTalks pada siang hari ini, demikianlah tadi interaktif kita dengan Bapak Rektor IBK Nitro, Bapak Dr. Muhammad Hattawi Hamu STMSI. Tentunya kita akan kembali lagi ke beliau pada saat ada sesi tanya jawab yang lebih dalam. Baik, sebelumnya saya sapa kembali Bapak Ahmad S. Ilham. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Ilham siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali Sehat, ya. sehat sekali. Beliau sebagai CEO Bank Muamalat, ya saya yakin Pak, dengan sejuta segudang kesibukan, ya Bapak masih meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di EduTalks pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Ahmad S. Ilham. Baik, sebelum kita beralih ke Pak Ahmad S. Ilham, maka tak kenal maka tak sayang ya. Saya mohon kepada operator bisa menampilkan profil beliau, ya. Saya bacakan profil beliau. Jadi Bapak Ahmad S. Ilham STMM ternyata tadi alumni Pak ya, alumni juga ya Pak Ahmad ya, Pak Ahmad S. Ilham ya. Ya. Oke. Katanya nama kerennya Ilo Pak ya, Pak Ilo ya. Ya. Mantap. Wah, cakep Pak di sini Pak. Ya, sebagai regional CEO PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka. Oke, keren. Berpengalaman di industri perbankan sejak tahun 2002 dengan berbagai posisi, kemudian juga pernah di Bank Bukopin, pernah di Bank Danamon, pernah di Bank Permata, yang jelas bukan Bank Toib Pak ya. Kemudian juga menyelesaikan studi S2 di Universitas Hasanuddin. Dan saat ini beliau sedang menempuh program studi doktoral S3 Pak ya, keren. Oke, jabatan saat ini beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo Sulawesi Selatan, keren. Ya, luar biasa sekali Pak Ilham. Pak Ilham, baik, saya langsung masuk mungkin Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak ya terkait mengenai ketika saya ingin menjadi seorang bankir ya, oke lah saya masuk ke perguruan tinggi. Tapi ketika saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur, apakah perguruan tinggi bisa menjadi pilihan saya atau hanya sekedar ikut aja yang penting dapat titel nih ceritanya seperti itu biar di kampung disebut nama saya ada titelnya gitu aja. Gimana menurut pandangan Pak Ilham? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat guru kami, guru saya di sini hadir semua, ada Pak Al-Fatah, ada Pak Faris, ada Pak Muspah, lalu kemudian ada Pak Ketua Yayasan Fajar dan Pendidikan Fajar, dan tentu saja Pak Rektor, ya Pak Rektor, beliau ini ya senior saya di kampus, saya angkatan 96. Saya angkatan 96, tapi angkatan 96 meskipun masuk angkatan 96, tapi lulusnya hampir 2002 baru lulus ya. Jadi karena saya sempat pindah ke salah satu universitas yang lain, lalu kemudian kembali lagi ke Nitro menyelesaikan kuliah. Itu saking cintanya Nitro Pak ya, saking cintanya Nitro kembali lagi Pak ya. Kembali lagi ya. Tentu merupakan sebuah kebahagiaan buat saya begitu dikontak oleh Pak Al-Fatah. Saya bilang saya selalu siap dalam berbagai kegiatan. Saya pasti selalu menyiapkan waktu khusus untuk kegiatan BMI dan tentu saja Nitro dalam hal ini. Tentu kalau kita melihat bahwa yang ditanyakan kan seperti apa peranan perguruan tinggi, apakah kita harus harus menjadi entrepreneur atau kemudian menjadi profesional dalam hal ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kampus ini kan membuat kita memiliki karakter sebenarnya, ya, memiliki karakter yang arahnya kemudian adalah kita dibekali dengan kompetensi. Kemana kita memiliki kompetensi. Sebenarnya kalau saya melihat, even kita selaku profesional harus memiliki jiwa entrepreneur. Ya, demikian pula dengan pengusaha, ya, pengusaha dalam hal ini tentu harus lebih memiliki 2-3 kali lipat. Karena saya punya setelah sekian, ya saya saat ini bekerja kurang lebih 19 tahun dan kebetulan di tugas saya sehari-hari adalah bertemu dengan berbagai nasabah, dalam hal ini dengan berbagai entitas usaha, mau baik usaha pendidikan, usaha dagang, dan lain-lain sebagainya. Saya melihat bahwa
justru modal kita di universitas itu adalah modal utama kita untuk bisa terjun ke dunia nyata, baik itu selaku profesional maupun selaku pengusaha. Karena kita tentu juga sering sekali melihat yang muncul tidak punya pendidikan tetapi berhasil sukses. Seberapa banyak yang seperti itu? Tidak banyak tentunya. Yang lebih banyak sukses tetap yang memiliki pendidikan, punya karakter, dan tentu memiliki kompetensi dalam hal ini. Itulah yang bisa hadir di dunia profesional, baik selaku pengusaha. Saya menganalogikan bahwa profesional itu harus dimiliki oleh pengusaha dan harus juga dimiliki oleh karyawan, ya, karyawan. Karena karyawan untuk bisa jadi karyawan harus punya jiwa entrepreneur juga. Gitu. Kalau kita hanya selaku karyawan lalu kemudian tidak punya jiwa entrepreneur di dalamnya, saya melihat kita akan stuck di karir kita. Tapi kalau kita punya jiwa entrepreneur, itu kita bisa lebih cepat. Kita bisa lebih cepat kalau punya jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu kan seperti yang disampaikan tadi, harus punya bisa mampu adaptasi, bisa bergerak dengan cepat, loyalitas juga bagus. Nah, saya kira dunia kerja dan dunia usaha, kedua-duanya membutuhkan itu. Saya menganalogikan seperti ini, Pak Amin, bahwa kalau karyawan itu bangunnya mungkin jam 6, mungkin bisa tidur jam 10 gitu. Tapi kalau pengusaha itu mesti bangunnya jam 4, tidurnya jam 12 malam. Mesti dua kali lipat punya kemampuan. Ya. Kan biasanya sekarang orang mikirnya gini, Pak. Wah, kalau jadi karyawan pasti bangunnya gitu. Kalau jadi pengusaha kan bisa telat-telat bangunnya. Kita kebalik, Pak ya. Salah malah ya. Oke. Itu mungkin dalam titik tertentu. Mungkin dalam titik yang benar-benar sudah stable, sistem benar-benar sudah jalan. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi kalau masih skalanya medium ataupun belum menjadi korporasi, dan saya kira itulah yang banyak di kita di Sulawesi Selatan ini, ya sebahagian besar memang mesti meskipun sudah dikelola dengan baik, pengusaha itu harus punya kemampuan yang lebih gitu. Tapi di lain sisi, untuk bisa menjadi karyawan yang baik, harus punya jiwa entrepreneur, Pak. Karena kalau kita hanya mengandalkan datang ke kantor sesuai dengan guidance, dituntut seperti ini. Kan kalau di kantor itu ada KPI, Pak. Ada yang harus kita kerjain. 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 biasanya. Poin-poin itu saja yang kita kerjakan, lalu kemudian kita tidak improve di dalamnya. Maka yang terjadi kemudian adalah kita akan stuck di satu titik. Iya, oke. Kalau contoh konkretnya, Pak Ilham, contoh konkretnya seperti apa sih seorang karyawan, seorang profesional harus punya jiwa entrepreneur itu seperti apa? Contohnya yang simpel aja, Pak. Misal saya karyawan bank nih, saya menempatkan jiwa entrepreneur saya di mana? Seperti itu, Pak. Saya mungkin seperti ini, Pak. Saya ingin menganalogikan. Saya ingin bercerita sedikit. Saya ini kuliah di Nitro, lalu kemudian Nitro ini dulu itu selalu ada pengumuman, Pak. Pengumuman guntingan koran, ya, Kompas atau apapun itu. Saya kebetulan di salah satu organisasi namanya Nitro Bankers Club NBC, ya, saya ikut di sana. Lalu kemudian di organisasi itu selalu gunting koran, Kompas, kemudian Fajar sendiri, lalu kemudian waktu itu ada Pedoman Rakyat, ditempel tuh di sana. Lalu kemudian saya kebetulan dari kampung, saya kebetulan dari kampung, pengen belajar, pengen melihat segala sesuatu. Saya melihat bahwa saya ternyata punya jiwa entrepreneur saat itu. Saya punya jiwa untuk coba lebih cepat, untuk begitu diajar oleh dosen pada waktu itu Pak Charlie, saya ingat, kalian kalau mau belajar, mau tahu caranya, melamarlah sebanyak mungkin supaya tahu gimana caranya di interview. Maka saya punya tujuan saat itu adalah saya punya goals, mau interview sebanyak-banyaknya. Bagaimana sih rasanya di interview? Maka setiap ada pelamaran, Pak, saya masukkan lamaran. Dengan satu kopi saja. Itu pun minta tolong oleh teman saya, ada Ipang namanya, ya.
seniornya juga Pak Hatta ini, saya minta tolong Ipang, namanya Pak Ipang, ya, sekarang di Calon Pokpan kalau saya tidak salah. Pang, tolong buatin Pang surat lamaran seperti ini. Dia buat itu, saya masukkan, dipanggil, interview, diterima. Karena kan memang tidak pengen bekerja, jadi cuma pengen interview saja seperti itu. Sehingga menurut saya bekal seperti itu yang harus kita miliki pada saat event itu kita sudah kuliah. Nah, kalau dalam masa kerja, apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita pada saat dunia kerja, di dunia profesional? Ya. Di dunia perusahaan, ya kita kan memiliki target. Seluruh bankers itu memiliki target. Ada yang harus kita jual, ada yang harus kita lakukan. Kalau kita kalau kita tidak melakukan effort lebih daripada yang dilakukan oleh orang lain, maka kita akan tentu sulit mencapai target. Kadang-kadang misalnya hari Sabtu kita datang ke nasabah, minta tolong, Pak, Ibu, tolong bantuin, ada target saya seperti ini, boleh dibantu tidak untuk buka tabungan dan lain sebagainya. Akhirnya terjalin keakraban di sana, lalu kemudian nasabah itu minta, kamu tahu enggak bagaimana caranya melakukan pembukuan seperti ini? Ajari saya dong melakukan pembukuan. Coba kita ajari dengan kemampuan dasar seperti biasa, and then lalu kemudian dia memberikan rasa percaya. Kalau dia sudah percaya sama kita, dia akan referalkan, dia akan memberitahu, kamu ke sini ke keluarga saya, kamu ke sini ke keluarga saya. Sehingga ya memang mesti dibekali dengan kemampuan yang entrepreneur ya. Ya, entrepreneur dalam. Karena saya lihat akhirnya kalau seperti itu kita memang karyawan, tapi toh buntut-buntutnya juga tetap jualan ya. Sama tadi mohon izin ya Pak Rektor. Tadi dengan Pak Rektor ini sebagai profesional ya di dunia akademisi pendidikan. Ternyata tadi dia menyampaikan IBK dan Nitro seperti apa, kalau dia apa yang terbentuk, nanti larinya kemana. Ini kan secara tidak langsung berarti ada jiwa entrepreneur di dalamnya Pak ya, karena mau tahu di dalamnya seperti itu ya Pak Ilham ya. Betul sekali. Ya, kita misalnya dalam kondisi tertentu kan kita untuk masuk ke dalam sebuah komunitas, kita perlu lakukan adalah melakukan approaching dengan lebih maksimal ke komunitas tertentu. Tidak memberikan guidance bahwa kamu harus begini, kamu harus seperti ini. Yang kita lakukan adalah mencoba berimprovisasi. Gimana caranya supaya saya bisa ketemu dengan Pak Rektor. Oh, Pak Rektor itu sukanya pergi ke, dia punya kegiatan, dia ketua masyarakat sadar wisata. Oke, berarti saya buat ketemu dengan Pak Rektor, saya bisa masuk ke Nitro, agar Nitro menjadi nasabah saya, maka saya harus ikut kegiatan masyarakat sadar wisata. And then coba kita ke sana. Oke, berarti poinnya di sini KYC ya, Pak Ilham ya. Know your customer. Jadi hobinya seperti apa yang sering dilakukan. Lalu kita mau tidak mau harus punya pengetahuan di dalamnya, dan juga mau tidak mau paling tidak kita mampu beradaptasi seperti yang tadi itu ya. Makanya pendidikan itu harus didasari. Oke, keren sekali Pak Ilham. Baik, Pak Ilham, ini ada pertanyaan dari saya. Kan gini pilihannya, biasanya di orang tua kita ngomong kayak gini, kamu mau jadi profesional atau mau jadi pedagang. Ketika kamu mau kaya, maka pilihlah berdagang. Nah, kalau menurut Pak Ilham ini pandangannya seperti apa Pak Ilham dengan statement tadi? Ya, tentu ya masing-masing orang berbeda ya. Kalau saya kebetulan itu tidak dibebani dengan itu. Ya. Saya kebetulan tidak dibebani dengan itu. Saya kebetulan hanya diberitahu, selesaikan kuliahmu dengan baik. Saya bekerja, kalau tidak bisa bekerja, Tuhan sudah atur hidupmu dengan baik. Jangan terlalu dikhawatirkan. Itu yang saya diajarkan. Ya, jadi saya tidak terlalu terbebani dengan hal tersebut. Jadi kebetulan saya tidak mesti seperti ini, mesti seperti ini. Saya berjalan seperti apa adanya saja. Saya kebetulan Nitro inilah yang membentuk saya, yang akhirnya saya bisa jadi orang seperti ini ya, karena ketemu di Nitro, karena ada waktu itu, karena melihat bahwa saya sudah waktu itu sempat mendaftar di salah satu universitas yang lain, waktu itu teknik, lalu kemudian setelah saya ketemu sama teman, diberitahu ya
dosen di Nitro juga adalah salah satu keluarga saya menyampaikan, coba kamu kesini kalau maunya dan kamu suka rapi kelihatannya, ya di sini orang kuliahnya rapi gitu. Saya datanglah lihat, wah, pakai seragam nih, wah sepertinya ini jiwa saya sekali di sini dan saya bisa ketemu Pak Hatta di sana, senior saya semua. Oke. Baik, berarti yang saya tangkap gini Pak ya, biarkanlah kita berproses ya, bagian kita adalah usaha ya, ketika hasil itu bukan urusan kita, biarkan Tuhan yang menilai Pak ya. Keren sekali. Jadi Pak Ilham, berarti yang saya dengar juga Pak Rektor ya, ketika kita kuliah di BK Nitro, rambut pun diperhatikan Pak ya, katanya cowok rambutnya seperti, makanya saya lihat mungkin dari awal saya sudah lumayan kenal lama Pak Ilhamnya, sering lihat Pak Ilham itu model rambutnya seperti ini terus ya Pak Ilhamnya. Pernah ganti nggak Pak Ilham, jabrik atau apa, gondrong gitu gimana? Saya pertama kali masuk kampus gondrong Pak, tapi iya, Pak. Terus ya disuruh potong, lalu kemudian ya seperti inilah terus karena ya. Jadi gembleng yang ada di Nitro Pak ya. Karena saya pernah sempat dapati ada mahasiswa yang rambutnya sampai ke daun telinga aja itu udah ditegur, nggak boleh ikut ujian waktu itu ya, nggak boleh ikut final apa mid test waktu itu dikeluarkan dari kelas, nggak boleh ikut gara-gara hanya rambutnya panjangnya nggak sampai lewatin daun telinga loh Pak ya, cuma nyampe pas di bagian atas daun telinga itu udah nggak boleh, saking disiplinnya Pak ya. Keren dan hasilnya ya kayak Pak Ilham ini keren, asik banget Pak. Biasa saya punya satu mata kuliah etika perbankan. Iya. Kalau rambutnya tidak rapi, itu kita tidak bisa mata kuliahnya etika perbankan. Oke. Gitu ya, keren. Baik, kembali kami kepada peserta ya, karena lumayan sudah 15 menit. Kami buka peluang kepada para peserta yang ingin interaktif, mau langsung bertanya boleh, mau via chat ya. Saya coba cek, saya cek chatnya dulu, belum ada. Tapi kalau mau interaktif ya, biar lebih langsung nyaman nih, langsung aja mau nanya sama Pak Ilham Pak, gak usah lewat chat, boleh, ayo ya, silakan teman-teman ya, teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen atau praktisi akademisi yang ingin langsung interaktif dengan beliau, menanyakan tentang baik dunia perbankan seperti apa, apakah tadi profesional dan entrepreneur tadi pilihannya jadi apa ya. Namun sebelum ke sana saya mau nanya Pak, menjadi entrepreneur tuh melihat garis tangan tidak ya? Halo. Ya, Pak Ilham. Yes. Ya. Halo, clear Pak? Ya, oke. Sorry, kendala jaringan. Gimana tadi? Tolong diulangi. Menjadi seorang entrepreneur itu melihat garis tangan tidak ya? Wah, kalau itu sih saya tidak setuju sekali. Harusnya sangat tidak seperti itu menurut saya. Entrepreneur adalah jiwa yang perlu kita kembangkan sebenarnya. Di dalam berbagai yang perlu dikembangkan. Menurut saya seperti itu. Semua orang punya bakat ke sana, tinggal apakah kita mau menggunakan yang itu atau kita justru pengen menjadi profesional gitu. Iya, oke, betul. Ini ada pertanyaan nih Pak, serius banget. Jadi, gimana Pak? Satu hal. Hampir sebagian profesional, teman-teman saya yang profesional, itu seluruh pada di suatu titik mereka akan menjadi entrepreneur. Biasanya punya usaha, punya ini. Jadi biasanya seperti itu. Dan itu yang hampir seluruhnya punya seperti itu. Jadi profesional, kalau kita lihat di kondisi sekarang sebenarnya tidak bisa lagi kita terlalu pisahkan tuh antara profesional dan entrepreneur. Menurut saya di kondisi sekarang hampir keduanya adalah sangat tipis perbedaannya. Combine ya Pak ya, bisa di-combine ya ceritanya ya. Iya, betul. Saya sangat setuju Pak. Terus terang Pak Ilham, saya kan sendiri Pak Rektor alumni dari bank ya, saya dulu banker juga ya, saya cukup lama di BUMN. Terus pada saat bukan mencari jati diri lagi ya, ketuaan saya kalau nyebut jati diri itu udah masalah bila-bila saya udah lewat. Pada saat saya ambil keputusan, saya ninggalkan bank yang maaf ini adalah bank negeri BUMN. Saya sudah jabatannya, statusnya sudah nyaman, kemudian serba terfasilitasi. Namun ada tekanan dari dalam jiwa saya untuk mencari passion saya. Karena memang passion saya cuap-cuap Pak Ilham ya. Jadi
saya pada saat itu saya berpikir, tapi ya itu tadi, karena bakat tadi ya, ketika hobi yang kita lakukan itu adalah pekerjaan kita yang menghasilkan uang, tentunya itu akan lebih nyaman, termotivasi buat kita. Jadi sehingga rasa capek, lelah dan sebagainya. Waktu saya menjadi bankir, ingat sekali ya, waktu saya menjadi banker, saya harus loncat ke sana kemari MC atau mengisi acara, isi motivasi. Lalu saya kembali lagi ke bank. Pada saat itu orang menganggap saya, kamu tidak capek atau apa, tapi karena passion tadi. Betul yang dikatakan Pak Ilham tadi, seorang profesional ada yang punya usaha, tapi dia juga sebagai banker. Oke, keren banget ya. Jadi tidak apa-apa Pak ya, di-combine ya. Kira-kira tingkat fokus gimana Pak dengan seperti itu Pak? Oh, tentu memang kita tidak bisa terjun untuk mengelola selaku profesional, apalagi misalnya pimpinan sebuah kantor itu pasti tidak punya kemampuan untuk bisa di-combine keduanya. Tentu selaku staff itu benar harus fokus di sana. Mungkin yang saya maksudkan itu menjadi entrepreneur pada saat kita menjadi profesional adalah mungkin tanam saham, ikut franchise atau join sama teman. Join venture. Oke. Siap. Baik, Pak Ilham, ini ada pertanyaan nih dari Silvakana. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya bertanya lewat chat. Oke, it's okay ya. Yang malu-malu ngomong nggak apa-apa, lewat chat boleh. Saya mau bertanya, menurut Bapak, prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur profesional? Mungkin Bapak memiliki pengalaman hidup tentang dunia entrepreneur atau profesional itu sendiri. Sekian, terima kasih Pak. Dari Silvakana. Langsung dijawab aja mungkin Pak Imam. Ya, kalau saya punya kunci di sana adalah persisten. Kita harus punya sikap yang persisten terhadap suatu arah yang akan kita tuju. Kita pengen menjadi seseorang, nih, misalnya saya mau jadi kepala cabang, misalnya di bank. Maka gimana caranya untuk bisa capai ke sana? Kita harus punya step, harus punya plan, kemudian kita punya perencanaan sekian tahun, lalu kemudian sometimes pada saat kita fokus ke sana, lalu kemudian pencapaian yang diharapkan oleh kantor kita itu kita berusaha mencapainya, dan pada saat kita berusaha mencapainya, pasti akan ada reward yang kita peroleh dari sana. Dan itu mudah untuk kita bisa laksanakan. Karena banyak sekali tantangannya. Maka yang harus kita lakukan adalah terus aja konsisten melakukan. Mau dia sulit, mau dia tercapai targetnya, tidak tercapai. Ya kita terus saja berupaya. Karena saya percaya dengan kita persisten dan selalu proaktif dan memiliki sikap yang positif, tentu akan membawa kita ke profesional yang baik. Iya, oke, good. Dan saya melihat juga ketika kita menjadi seorang profesional yang baik, yang luar biasa, mohon maaf nih Pak ya, bukan kita sebagai kutu loncat ya. Biasanya kita akhirnya punya nilai jual ya, value add juga yang kita miliki, nilai lebih yang mohon maaf kadang kita dibajak ya, di-hire oleh perusahaan sejenis ya, perusahaan sejenis. Bukan berarti kita kutu loncat, tapi lagi-lagi tentunya kesejahteraan yang mungkin lebih dari tempat kita sebelumnya, karena tadi itu kompetensinya oke, kemudian juga sudah memiliki tingkat tingkat pengalaman di bidang tersebut lebih ini, jadi kadang memiliki itu. Oke, saya kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham, mohon maaf nih Pak ya, sedikit ke pribadi. Ini Pak Ilham kemarin ada dari Bukopin, ada Danamon dan sebagainya. Motivasi apa yang membuat Pak Ilham dari satu tempat ke tempat lain? Apakah karena yang tadi itu tentunya mungkin Pak ya, sampai saat ini Pak Ilham sudah berada di posisi CEO? Baik, terima kasih Pak. Jadi ada yang kurang sebenarnya di CV itu. Saya pertama kali kerja itu di Lipo Pak. Oh, di Lipo. Wah. Ya, di Lipo. Lalu kemudian setelah itu saya pindah ke Bank Bukopin. Bank Bukopin, saya di Lipo itu selaku kepala customer service ya, head CS di sana. Lalu kemudian saya sekitar tidak sampai setahun, kemudian ada lowongan di Bank Bukopin. Ya, lowongan di Bank Bukopin, saya diberitahu oleh keluarga bahwa ada lowongan di sana dengan
karir yang naik ya, jadi asisten marketing ceritanya. Wah, keren. Pindahlah saya ke sana. Pindah saya ke Bukopin, di Bukopin, lalu kemudian saya jadi asisten marketing. Nah, kemudian ada pameran di sana, ya ada pameran di Mall Ratu Indah waktu itu. Kebetulan lewat kepala wilayahnya Bang Danamon, kemudian memanggil saya, kamu di karyawan di mana? Saya bilang saya di Bank Bukopin. Oke, besok saya ada di Hotel Arya Duta, ya sekarang Arya Duta namanya, dulu namanya ya Arya Duta lah. Sedona mungkin ya, masih Sedona. Saya ada di Sedona besok, kamu datang ke sana jam 10. Saya datang ke sana di interview, lalu kemudian diajak di Danamon jadi marketing lah, jadi account officer. Setelah itu dari sana, kemudian saya pindah ke Bank Permata karena juga diajak oleh kepala cabangnya waktu itu, pindah jadi manajer di Bank Permata pada waktu itu. Lalu kemudian ya sekarang di Bank Muamalat. Ya, jadi saya melamar cuman di Bank Lipo. Berikutnya saya 3 kali pindah yang lain, seluruhnya diajak. Ya, seluruhnya ada ajakan dari. Keren. Iya, betul. Dan karena itu tadi. Dan kita memang kalau kita berkarir di bank, saya melihat teman-teman, memang kalau mau berkarir di bank ya memang mesti, saya kira juga perlu jiwa entrepreneur. Karena kalau tidak punya entrepreneur yang baik, kita tidak akan kelihatan sama yang lain. Betul. Kalau saat saya jaga stand di mall, lalu kemudian kepala wilayah itu Pak Dino namanya, Dino Indiano, mantan Direktur Utama BNI Syariah. Kalau dia, saya tidak kenal beliau, tapi kalau mungkin penampakan saya pada waktu itu sama saja dengan staf Bank Bukopin yang lain, tentu dia akan panggil yang lain. Ya mungkin karena waktu itu saya sudah belajar lebih di Nitro, lebih bagaimana caranya bertata bahasa, kan diajarin kita di Nitro. Betul. Dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kemudian itu dia panggil saya gitu. Itu kalau tidak akan saya dapatkan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ya saya tentu sangat senang sekali tentu saya tidak akan seperti ini kalau tidak ada Nitro. Makanya saya begitu diberitahu Pak Al-Fatah, ayo Pak ada acara ini, saya segera karena alhamdulillah saat ini di posisi ini selalu diajak pindah ke tempat yang lain. Tentu kalau mereka mengajak biasanya lebih di atas lagi, Pak ya. Dan tantangan dan ruang yang lebih terbuka kepada saya untuk lebih berkarya. Gitu. Oke, good, keren ya. Jadi memang seperti inilah cetakan ataupun alumni dari Nitro ya. Beliau hanya melamar 1 kali, ternyata di Bank Lipo. Nah, setelah itu semuanya dipanggil, di hire. Karena tadi kenapa ada skill. Makanya di tema EduTalks ini selain tadi temanya bagaimana memilih perguruan tinggi untuk menjadi profesional dan entrepreneur, up your skills ya, seperti password pada saat Anda masuk ke Zoom ini, up your skill, senantiasa meng-up to date ya. Jadi memang betul untuk menjadi seorang menjadi entrepreneur dan juga menjadi profesional ya mau tidak mau kita harus masuk ke dunia pendidikan tinggi, Pak Rektor ya. Oke, Pak Ilo, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Saya jadinya manggil Pak Ilo ini biar lebih akrab aja Pak ya. Assalamualaikum Pak, ini dari Wahyudi. Saya ingin bertanya, jika seseorang memiliki jiwa entrepreneur, namun dia tidak menyadari potensinya tersebut, apa yang harus dilakukan? Sebelum ke Pak Ilo, saya tanya dulu ke Pak Rektor nih. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Rektor apabila dari Wahyudi nih, dia mau jadi entrepreneur, ya, memiliki jiwa entrepreneur, tapi dia tidak sadari potensi itu ada dalam dirinya, Pak. Jadi kita dudukan dulu. Ya. Yang pertama-tama kita dudukan dulu entrepreneur dan intrapreneur. Ini berbeda. Ya. Ketika dia menjadi kalangan profesional, dia masuk ke kategori intrapreneur. Artinya orang bukan punya pemilik perusahaan, tetapi memiliki jiwa perusahaan. Nah ini menurut Smapton, dia kelompokkan bahwa ini disebut dengan entrepreneur employee. Ya. Jadi begitu juga ketika entrepreneur, ya ini pemilik perusahaannya. Ya. Kan pemilik perusahaan dengan orang yang menjalankan perusahaan ini berbeda. Ya.
orang yang menjalankan perusahaan ini mempunyai visi sama dengan pemilik perusahaan. Kan begitu. Jadi sehingga ada chemistry yang bagus dan orang yang menjalankan perusahaan ini inilah disebut dengan entrepreneur. Ini sesuai dengan disertasi saya kemarin bahwa ketika pandemik kita diperhadapkan, maka orang yang memiliki jiwa entrepreneur itu yang survive. Oke, akan survive ya. Survive. Kenapa saya katakan survive? Karena orang karyawan yang memiliki jiwa entrepreneur, maka dia mempunyai inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Dan ini yang dimiliki dan dibutuhkan di industri tentunya. Oke, ya betul ya. Sewaktu-waktu misalnya, sewaktu-waktu dia di PHK, ya. Dia mempunyai skill. Ya. Jadi skill ini dia membuat usaha-usaha baru. Ya. Nah, ini disebut dengan entrepreneur menjadi entrepreneur. Oke. Berarti boleh jadi di kondisi kita terdesak itu tiba-tiba jiwa entrepreneur kita muncul. Oke. Baik. Keren Pak Rektor. Baik, saya ke Pak Ilo. Kira-kira menurut Pak Ilo ini gimana Pak jika seseorang memiliki jiwa entrepreneur tapi dia tidak menyadari potensinya? Apa kira-kira yang dia harus lakukan, Pak? Oke. Kalau menurut saya orang yang punya jiwa entrepreneur pasti akan muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin dia tidak akan sadari. Disadari atau tidak, kalau dia punya, pasti dia akan keluar. Pasti dia akan keluar. Tidak mungkin dia, contoh nih, misalnya dia jadi karyawan, pegawai negeri misalnya. Pegawai negeri, tapi kemudian jiwa entrepreneur itu kita identifikasi apa saja sih? Ya kan? Tentu dia lebih proaktif, ya. Dia lebih aktif dibanding dengan yang lain-lain. Lalu kemudian selalu berkembang gitu kan. Mungkin itu yang kita perlu sadari. Dan saya kira ruang profesional, ruang kita sebagai karyawan tidak mungkin bisa membatasi potensi dalam diri kita yang seperti itu. Oke. Pasti dia akan muncul. Betul. Jadi secara tidak langsung kan akan keluar dengan sendirinya ya. Oke. Ya. Oke. Ada yang raise hand nih kayaknya Dewi Surasmi. Silahkan Bu Dewi Surasmi. Dewi ya, raise hand ya. Benar. Nah. Halo. Bu Dewi. Dewi mohon maaf ini jaringannya kayaknya terganggu ya. Halo? Atau kalau memang ada hambatan ya, nggak apa-apa, bisa via chat ya. Boleh, silahkan. Ya, kayaknya ada sedikit noise ya. Baik, Pak Ilo sekali lagi terima kasih ya, sudah 25 menit bersama dengan Bapak Andi Ilham. Oh ya, Bu Dewi Surasmi tadi muncul. Bisa? Ya. Halo Dewi? Ya. Ya, oke. Pertanyaannya apa kira-kira? Silakan. Oh, saya baru masuk, Pak. Iya. Gimana? Ada yang saya masuk. Oh, baru masuk ya? Iya, keempat sinyal tadi. Oke, baik. Ya, siap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan disampaikan via chat. Sekali lagi thank you banget ya. Makasih banyak buat Pak Ahmad Ilham untuk diskusi pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu dan juga peserta dari EduTalks kali ini, silakan apabila Bapak Ibu ini yang ditanyakan langsung chat aja boleh, mau interaktif juga dengan raise hand boleh ya. Sebelumnya saya sapa Bapak Simon Rahman. Assalamualaikum Pak Simon. Pak Simon, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Beliau ini adalah CEO dari Mega Quantum Group ya, dengan kesibukan beliau sebagai entrepreneur ya. Luar biasa, ternyata Pak Simon juga alumni Nitro Pak ya. Alumni angkatan 2018. Oh, 2018 ya, berarti baru 2 tahun ya Pak. Kalau 2018 kan baru 2 tahun Pak. Wajahnya masih kayak saya ya. Kalau saya kan 2020 ya. Kalau Pak Simon dulu apa nih angkatan tahun berapa Pak? Lebih senior lagi mungkin dari senior lagi Pak ya?
Senior dia beliau. Ya, Bapak lihat aja lah penampilannya masih 2018. Oke, luar biasa. Ya. Berarti saya urut aja nih, ceritain saya urut aja. Berarti Pak Simon dulu, habis itu Pak Rektor, kemudian habis itu Pak Ahmad S. Ilham ya. Keren. Ya, saya sudah tidak bertemu dengan beliau di kampus. Saya sudah tidak bertemu lagi dengan beliau di kampus. Jadi bersyukur seperti itu ya. Jadi sudah jadi legend. Sudah legend ya, alhamdulillah keren. Wah, bangga dong saya hari ini ya bersama dengan para alumni BK Nitro dengan 3 profesi yang berbeda yang mereka semua sudah berada di top up ya, sudah di top manajemen semua ya. Keren. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ahmad S. Ilham, kemudian juga Bapak Rektor IBK Nitro. Tetap kita akan interaktif tentunya apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin ada hal yang kira-kira menjadi insight lagi buat teman-teman, boleh. Baik, untuk itu saya ingin memperkenalkan narasumber kita ya, keynote speaker kita yang ketiga yaitu Bapak Simon Rahman, SEMM. Beliau adalah founder and CEO dari Mega Quantum Group ya. Pengalaman di industri properti, kemudian juga sebagai pengembang dari beberapa perumahan ya sejak tahun 2008. Wow, cukup lama ya. Kemudian sebelumnya pernah bekerja, ternyata pernah jadi bankers juga ya, pernah jadi bankir juga tahun 94 sampai 2008. Wow, lama ya. Pak ya, kalau tadi Pak Ahmad S. Ilham 2002 kalau saya tidak salah tadi udah ini, sekarang dari 94 2008 pernah menjadi masuk ke dunia profesional, kemudian masuk ke ke dunia entrepreneur. Kemudian beliau menyelesaikan studinya S2 program pasca sarjana di Universitas Hasanuddin. Wah, keren, luar biasa. Baik, untuk itu Pak Haji Simon Rahman ya. Pak Haji Simon Rahman nih. Tadi kita sudah bahas dengan Pak Rektor, juga dengan Pak Ilham. Kira-kira kiat-kiat, saya langsung masuk ke kiat-kiat menjadi entrepreneur atau apa yang mendasari Pak Simon dari dunia profesional 94 ke 2008 itu kan berarti 14 tahun Pak ya. Kalau saya nggak salah 14 tahun Bapak berkecimpung di dunia perbankan ya, kemudian pindah tiba-tiba mengalihkan bahteranya ke entrepreneur. Apa yang mendorong Bapak tiba-tiba pengen menjadi entrepreneur tuh apa sih? Kenapa sih Bapak jadi bersemangat jadi entrepreneur, tinggalin dunia perbankannya selama 14 tahun loh Pak ya, lama loh ya. Ya, gimana Pak Haji? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya hormati para guru-guru saya, senior-senior. Tadi Pak Ilo sudah menyampaikan Pak Al-Fatah itu memang senior kita, guru kita. Kemudian di sini banyak saya lihat ada beberapa pengurus yayasan, terus Pak Rektor, Pak Adinda saya. Ya, kemudian Sivitas Akademika IBK Nitro, para adik-adik sekalian, mahasiswa baru ya Nitro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya juga saya disampaikan oleh Pak Al-Fatah ada acara ini. Sebenarnya saya itu sungkan sebenarnya, karena orang-orang yang ingin saya sharing itu saya tanya dulu sama siapa saya sharing ini. Kalau sama adik-adik oke lah, ya. Tapi alhamdulillah ternyata di sini samping adik-adik ada juga rekan-rekan dari kampus, dari yayasan dan para guru-guru kita gitu. Awal mulanya sebenarnya begini, kalau ingin tips dan itu sebenarnya jauh lah ya sebenarnya. Saya ini jadi pengusaha ini sebenarnya cita-cita saya ingin jadi direktur. Karena waktu saya jadi karyawan, saya lihat perjalanan karir saya 10 tahun itu, sebenarnya 10 tahun itu kalau dalam buku-buku manajemen branding personal dan sebagainya itu kita sudah bisa menggambarkan karir kita ujungnya di mana. Ya, pasti karir saya ini paling tinggi, saya ini pimpinan cabang ini. Saya enggak punya cita-cita untuk jadi pimpinan cabang, saya ingin jadi direktur. Wah, ini saya ingin shortcut aja nih jalur hidup saya, nggak bisa saya itu tunggu jadi direktur ini. Gitu ya. Banyak senior saya yang kelihatannya kalau kita di Bank Bukopin itu dulu ada namanya MSC, mentok senior klerek ya. Jadi enggak gerak-gerak itu. Jadi banyak yang harus kita itu ya.
Jadi saya cita-cita itu karena terdorong oleh cita-cita itu dari awal saya ingin jadi direktur. Sementara mau jadi direktur apa? Mau jadi direktur. Dan itulah yang membawa saya ke dunia usaha. Kenapa? Kalau bagi saya ini ya, Nitro itu sudah menanamkan, kalau tadi Pak Ilo, Pak Rektor tadi sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau dari beberapa yang saya sudah pelajari dan saya sudah jalani berusaha dan berkarir, ternyata pengusaha itu ada DNA-nya. DNA-nya ya, ada DNA-nya. Okay. Dan itu sudah melalui penelitian dengan sampling 90.000 usaha sukses di seluruh dunia di 40 negara. Itu samplingnya. Jadi orang-orang yang berbakat jadi pengusaha itu ada DNA-nya. Pertanyaannya apakah itu terlahirkan? Tadi seperti ditanya oleh sampaikan, atau ada orang yang dipelajari. Ternyata memang kombinasi. Ada memang yang terlahir jadi pengusaha karena mungkin kakek buyutnya, neneknya, ya kayak Pak Yusuf Kalla ya memang bapaknya pengusaha gitu ya. Tapi Sandiaga Uno bukan pengusaha tulen bapaknya dengan ibunya, ya. Dia belajar melalui bangku kuliah sampai mendapat summa cum laude, gelar MBA, ya di Oxford University dan sebagainya, ya. Jadi ternyata untuk jadi pengusaha itu memang harus melalui 2 jalur ya. Ada yang memang terlahirkan, tapi ada memang harus bisa dipelajari, DNA-nya itu. Nah, Nitro itu sebenarnya menyiapkan DNA itu sebenarnya. Ada yang mau berkarir, meniti karir, tadi sangat setuju dengan Pak Ilo tadi menyampaikan, kita berkarir pun harus punya mental pengusaha, ya. Karena di dalam dunia usaha sendiri, kita dalam berkarir pun kita harus punya mental itu ya untuk bergaul ya. Salah satu yang menjadi yang saya pelajari ya ini ya, paling tidak ada 10 ya DNA sebagai seorang pengusaha itu yang ya ada. Pertama itu yang saya tahu adalah kita harus punya pengusaha. Orang yang ingin jadi pengusaha itu punya professional experience atau pengalaman profesional. Nah, orang jadi bertanya, oh masa kalau harus jadi punya pengalaman dulu untuk jadi pengusaha? Iya memang harus. Kalau mau jadi pengusaha sukses, kalau mau coba-coba nggak perlu pengalaman gitu. Kita jualan es itu juga sudah pengusaha. Tapi kita untuk meramu es itu butuh try and error dulu, mana es yang mana yang paling enak, yang paling lezat. Ada alumni kita itu, si Adnan itu, Del Mango. Del Mango, ya, try and error juga, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah brand yang... Kapan itu bisa dianggap sebagai dia punya pengalaman? Nah, ada ini gerakan ini dari sekarang ini, anak-anak muda, anak milenial ini, success before 30. Jadi mereka itu sukses berkeinginan sebelum 30 tahun. Nah, rupanya untuk menjadi pengusaha itu memang minimal kita sudah punya pengalaman di umur 28. Ya. Jadi di bawah 30. Jadi kita selesai kuliah rata-rata selesai umur 23 kan? Ya. Itu dia try and error dulu. Nah, try and error ini bisa jadi dia masuk kerja, dia ikut kerja dulu sama orang, ya. Ya. Pengusaha sukses di sini di Sulawesi Selatan, dia harus menyertakan satu anaknya untuk bekerja bukan di perusahaannya, dia suruh kerja di tempat perusahaan orang lain. Kau kerja di sana, kau belajar dulu di sana. Nanti kalau sudah kau tahu di sana, baru kau tahu ke saya. Ya saya sebut pengusahanya itu Along ya. Along itu salah satu pengusaha properti. Dia punya perusahaan besar, tapi anaknya nggak kerja di perusahaannya. Anaknya suruh kerja di Ciputra, buat belajar di sana. Nanti kasih tahu Kak, ya. Untuk apa? Supaya anak itu bisa punya professional experience untuk dia siapkan menjadi pengusaha. Kemudian yang kedua, DNA sebagai pengusaha itu namanya ada high fluid intelligence. Jadi high fluid intelligence ini, fluid itu air ya, mencair. Jadi bukan IQ, bukan EQ, ya, bukan juga ESQ, bukan. Ya, ini salah satu cara berpikir abstrak, creative thinking, atau dia masuk dalam kategori
juga orang yang continue learning, ya, learner, ya, orang yang suka belajar terus. Jadi orang yang jadi punya mental pengusaha itu harus punya itu. Jadi dia harus mencair gitu ya, gampang ingin mau tahu, ingin kepo, ingin belajar sesuatu yang bagi dia tidak ada yang dia anggap bahwa saya itu gaptek, saya itu. Dia ingin tahu. Coba kasih tahu saya bagaimana caranya. Oh, mau tahu terus, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini high openness. Jadi apa istilahnya ya? Dia sangat terbuka orangnya, ya, positive thinker. Jadi apapun selalu bagi dia itu gampang, ya. Jadi dia tidak selalu menyebut anu susah ini barang ini, tidak bisa kita ini. Begitu memang, ya. Kalau ada orang punya mental begini, susah dia jadi pengusaha. Jadi open minded, positive thinker, sedikit adventure. Nah, skill adventure ini bukan cuma sekedar di dalam hal, tapi kehidupannya dia mungkin dia suka motor besar, dia suka naik ke gunung, dia runner, dia juga suka naik sepeda, suka ya yang kayak begitu ya, itu juga dianggap sebagai high openness. Kemudian yang berikut ini nomor 4 untuk DNA seorang entrepreneur itu adalah dia moderate agreeable. Jadi moderate agreeable itu dia gampang klik dengan orang dan gampang setuju dengan idenya orang. Seperti tadi saya menyampaikan, saya setuju sekali dengan Pak Ilo yang sampaikan itu. Itu high agreeable. Jadi dia gampang mengadaptasi apapun pendapat orang. Tapi bukan asal yes. Kalau asal yes itu namanya yes man. Ya, yes man itu cenderung cari-cari muka, ya, negatif ya. Tapi ini high agreeable itu, dan dia debatable. Dan dia bisa berdebat dengan apa yang dia yakini. Kemudian dia mencari jalan tengah terhadap itu. Itu artinya tetap tidak gampangan, Pak ya? Tidak gampangan. Terbuka dan senang diskusi, mencari solusi dan alternatif. Considerable itu ya. Yang kelima itu kooperatif. Ya. Dalam situasi dan bagaimanapun orang ini dia tidak suka membuka front permusuhan begitu, atau misalnya mencari lawan gitu ya. Jadi dia lebih kooperatif. Kalau ada sesuatu, dia dalam situasi apapun ya. Misalnya sekarang ini nasabah mungkin dia sebagai pengusaha dia dalam kondisi terdesak dan harus asetnya dilelang. Dengan berbagai macam cara, mungkin sudah disomasi oleh bank dan sebagainya, tapi dia selalu mencoba berusaha untuk cari solusi yang terbaik. Inilah salah satu mental DNA ya, DNA sebagai entrepreneur. Itu yang kelima. Kemudian 6, ini multitasking ya. Ini pasti semua pengusaha, semua entrepreneur, semua orang berkarir itu yang sukses itu dia selalu dalam satu waktu yang sama dia bisa hadir di mana-mana dengan kondisi dan pekerjaan dan pikiran yang terbagi-bagi. Multitasking itu sudah terbiasa. Seperti saat ini ya, kayak Pak Simon Rahman harus hadir di tengah-tengah kita, Pak ya. Seperti Pak Ilo, Pak Rektor, teman-teman sekalian, ketua yayasan di sini ya, itu orang-orang multitasking yang satu hari rasa-rasanya buat dia 1 kali 24 jam itu tidak cukup. Ya, dia harus ada di sana, dia harus di sini. Nggak pernah kita bisa membuat. Jadi kalau kita ketemu seorang entrepreneur itu kemudian dia buatkan kita waktu dan Anda harus tepat waktu. Karena kenapa? Dia ada 1000 schedule yang lain menunggu dia dan Anda terlambat datang, itu sesuatu penghinaan dan menyia-nyiakan waktunya dia gitu ya. Ya, suatu ketika Pak Sandiaga Uno itu saya ingin cerita ini karena saya lihat waktu itu dia diundang di acara di kayak kalau di sini itu pertemuan saudagar Bugis Makassar. Ya, kalau ini pertemuan saudagar Gorontalo di kampung kami, Gorontalo, dan kemudian dia sudah janjian dengan orang untuk ketemu bisnis. Dia tinggal di salah satu hotel dan dia harus ketemu ke hotel yang lain.
Orang itu sudah menjanji dengan dia ya jam 9 ya. Kemudian ternyata orang itu jam 9 belum datang. Ya, dia jam 9 yang mau jemput dia belum datang, dia datang ke hotelnya orang itu jam 9 naik bentor. Kemudian orang itu minta maaf sama dia, nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Saya terbiasa dengan waktu yang tepat ya. Jadi itu supaya saya bisa hadir dia. Jadi multitasking dia. Setelah ini saya harus ada pertemuan yang lain lagi. Ya. Nah, itu 6 yang dianggap positif. Dan ada DNA negatif ya. Ini DNA negatifnya seorang pengusaha ini banyak ini, seperti over agresif. Ini juga DNA tapi buruk ini. DNA over agresif. Ini untuk long time ini tidak cocok. Ya, dia jadi misalnya karena dia targetnya misalnya ingin dapatkan customer dan mendapatkan pelanggan, dapat pembeli, kemudian dia agresif menjual dengan misalnya dumping, strategi yang penting orang beli dulu, nanti di belakang baru tahu bahwa ternyata produknya kurang bagus kualitas dan sebagainya. Ini dampaknya tidak bagus. Saya cut sedikit Pak. Berarti kalau di usia berpengaruh nggak ya usia Pak? Ada efeknya tidak terhadap over agresif? Karena biasanya yang lebih muda biasanya lebih agresif atau bagaimana Pak? Ada pengaruh dengan usia atau seperti apa Pak Simon terhadap over agresif? Iya jelas. Umur kematangan kan kalau dari life cycle ya, saya pelajari ya life cycle yang paling matang orang berkarir dan berbisnis itu ya umur 30 sampai 50 ya. Tapi di umur 40 itu orang sudah sangat matang sekali ya, karena itu juga kenapa Nabi juga dapat menerima wahyu juga di umur 40 dan juga Nabi Isa juga seperti itu ya. Tapi dalam berbisnis tidak ada never too late ya, tidak ada orang terlambat. Itu kata Kolonel Sanders yang betul. Dia memulai bisnis justru di umur yang sangat uzur ya 70-an kalau nggak salah ya. Ya, tapi Mark Zuckerberg justru memulai itu justru masih masa kuliah. Nah, teman-teman adik-adik sekalian, kemudian yang berikut ada lagi ada orang yang ini DNA seorang pengusaha itu yang dihindari adalah over debat ya. Jadi apa-apa dia mau debat, apa-apa dia mau bantah. Itu ada tuh yang punya begitu ya, yang punya karakter kayak begitu. Terserah mau di dunia apa, mau di dunia maya lebih-lebih dia lebih banyak duduk sampai 2 jam, 3 jam hanya untuk mendebat orang ya, mendebat orang di media gitu. Komen di statusnya orang gitu ya. Oh, sekarang ini kan begitu ya trennya. Orang punya Habib Rizik tadi divonis, dia mau debat orang di sosial media. Dihabiskan waktu itu berjam-jam. Ini demi. Ini bukan DNA pengusaha itu ya. Kemudian yang berikut, bad DNA yang lain adalah narsisme. Ini narsisme. Tapi ini mungkin bisa ada orang yang bantah. Ada yang tidak suka yang kayak begitu. Yang suka foto-foto, suka salah satunya yang over narsis. Ya. Oke. Pasang status terus. Iya. Setiap 15 menit berganti dia punya status. Ternyata itu katanya marketing ya. Itu juga. Iya, biasanya katanya jualan ya, namanya saya penjual harus seperti itu. Dan yang ada satu yang saya lupa kemarin yang di atas itu adalah disiplin. Cuman disiplin ini ada yang tidak bukan bad ya, tapi yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang relevan. Kerapihan. Jadi misalnya kadang-kadang orang sukses, pengusaha sukses itu ada nyentrik. Bahkan dia dengan kenyentrikannya itu dia sukses, gitu ya. Nah, tidak rapi itu termasuk mejanya berantakan, ya. Ya, mau tahu itu Habibie itu mejanya itu berantakan dan dia larang orang mengatur mejanya dia karena dia tahu di mana susunannya dan letaknya. Ada yang rubah mejanya dia tahu. Ini kemarin begini letaknya nih. Saya tahu di sana itu file ini di situ file. Nah itu rupanya entrepreneur itu tidak ada hubungan dengan itu. Ada orangnya disiplin dalam hal apa? Oh rapi pakaiannya. Rapi mejanya. Oh enggak ada hubungan sama sekali. Bahkan
Bahkan ada yang opposite ya, terbalik malah. Justru ada yang sukanya begitu, ya. Dia punya penampilan, dia punya gaya, bahkan mobilnya ya. Ini paling sering ya. Saya sering temui teman-teman kita pengusaha itu mobilnya adalah kantornya. Di dalamnya ada stempel Mi, ada brosur perumahannya, ada sertifikat, ada simpan di mobilnya gitu. Ya, saya kira itu DNA yang biasa yang kita anggap. Iya, betul Pak. Gitu. Nah, sekarang begini Pak Simon, terkadang keinginan kita sudah siap, namun sekali lagi karena ada pengaruh-pengaruh dari keluarga, dari orang tua, dari siapapun yang memberikan kita masukan, yang kadang menciutkan jiwa entrepreneur itu. Seperti itu, gimana cara untuk mengatasinya? Kadang udah semangat, modal udah siap, umpamanya modal udah siap, tapi yang biasanya mohon maaf ya, beda ya Pak ya zamannya kita dengan zamannya sekarang. Kalau kita dulu mungkin berkuliah ya kuliah tok gitu ya, nggak ada yang kerja, nggak ada yang jualan buka warkop, nggak ada, kita ya kuliah aja, kampus pulang gitu. Terus kalau sekarang kebanyakan teman adik-adik kita mahasiswa kadang dia punya bisnis, apalagi bisnis online dan sebagainya. Menyikapi hal tersebut kira-kira Pak Simon nih, gimana cara mengatasi adanya info-info yang masuk ke kita, buat apa kamu jualan gorengan? Di depan tuh ada yang jualan gorengan, kan sama aja. Wah, terus datang lagi temannya, oh ngapain kamu pakai gas ini, pakai gas ini, ntar meledak, waduh kena lagi kamu, nggak jadi kuliah lagi. Aduh, banyak masukan-masukan yang akhirnya jadi menciut seperti itu Pak. Gimana menurut Pak Haji Simon? Ya, pertama begini, sebelum ke situ saya ingin tahu yang teman-teman yang adik-adik sekalian ini kan saya lihat partisipannya ini 100 ya kurang lebih. Ini yang 100 yang mahasiswa kira-kira ada 80%-nya ya? Ya, ada Pak. Calon mahasiswa baru juga. Calon mahasiswa baru. Ya. Nah, saya ingin bertanya dulu. Pertama pertanyaan saya, siapa yang di sini yang sudah kerja? Ya, ada enggak? Kerja? Coba yang ada fotonya kira-kira ada, tunjuk tangan aja kira-kira. Ada yang sudah mau masuk kuliah tapi sudah kerja? Iya. Ada siapa? Suaranya mana tadi yang ada? Ada ya? Ada? Nah, kira-kira 10 enggak? Ada yang sudah kerja tidak? Ada yang sudah kerja atau kuliah? Terserah kerja apa aja. Ya. Pertanyaan berikut, siapa yang sudah punya penghasilan? Jadi beda yang kerja, beda yang sudah punya penghasilan. Jualan online tadi yang Pak Pak Amin sampaikan, kemudian ya ada yang sudah punya penghasilan. Malu-malu ya. Malu-malu mungkin Pak ya tadi. Ini Pak bukan kerja Kak, cuma bantu-bantu usaha orang tua. Oh ya, oke. Siapa yang mau kuliah dengan biayanya sendiri? Yang mau kuliah dengan biaya sendiri. Pasti semuanya mau Pak ya. Atau ini yang bagus ini buat yang cewek ya. Siapa yang selama kuliah menggunakan kendaraan roda 2 motor? Pertanyaan berikut, siapa yang pakai mobil? Siapa yang pakai transportasi umum? Nah, apa maksud pertanyaan saya ini sebenarnya begini. Teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru ini ingin menyiapkan diri untuk masuk kuliah dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan. Ada yang diberikan oleh orang tua, pasti. Kalau penelitian, kalau di Amerika itu 88% mahasiswanya mereka itu ketika sudah kuliah, mereka sudah kerja. Di Amerika, part-time. Mereka kerja di restoran secara part-time ya. Di Indonesia itu malu orang begitu ya, mau kerja jadi Gojek sekarang boleh kan? Di Grab, nge-Grab apa semua, Anda punya kendaraan, deh saya sambil kerja sebelum kuliahku nanti sore kelasnya, saya pagi sampai jam 2 lah saya nge-Grab dulu. Nah, mahasiswa di perguruan tinggi college student ya istilahnya ya,
di Amerika itu 88% sudah kerja. Dan dia sudah punya penghasilan. Di kita 99,9% mahasiswa itu masih sangat tergantung orang tua. Di mana mereka punya penghasilan itu, mereka punya kuliah dibiayai oleh orang tua, fasilitas mobil, event mobil ya. Jadi yang cewek-cewek ini kalau ada betul. Ada mantak yang jemput Ki, pasti itu bukan mobilnya. Yakin itu pasti mobilnya bapaknya. Mobilnya bapaknya lagi setengah mati dia ambil untuk sekedar buat mejeng di kampus kan. Jadi jangan terlalu yakin sama orang pakai mobil ya. Iya. Motor pasti masih fasilitas orang tua. Ya. Nah, kenapa orang tua sekarang itu dan tetangga, keluarga lebih senang memilih ini bukan sesuatu yang haram juga ya untuk orang bekerja gitu, berkarir gitu ya. Karir itu bagus ya. Ya. Karir bagi yang memang sudah mendapat jalannya di situ ya bagus karir gitu ya. Tapi bagi yang ingin shifting dari karir ke entrepreneur itu kan lompatan yang lain. Yaitu kalau orang bilang itu keluar dari zona nyaman ke zona yang lebih nyaman lagi. Karena orang bilang zona yang tidak nyaman. Siapa bilang pengusaha tidak nyaman? Ya, yang membuat Anda tidak nyaman itu kalau Anda sendiri yang tidak memanage dengan baik pikiran, ya, waktu dan sebagainya. Karena di pengusaha itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ilham bahwa kita bukan bisa tidur lebih lama sebenarnya, tetapi kita lebih banyak mengatur waktu kita sendiri, ya. Ketemu. Tadinya saya juga begitu berpikir setelah saya jadi businessman, entrepreneur, saya boleh bangun terserah saya gitu ya. Mau jam 9, jam 10 gitu ya, mau tidur lagi, bangun tidur lagi, tidur bangun lagi ya, Mbak Surip gitu. Ternyata enggak bisa. Karena pertama saya harus mendisiplinkan diri saya seperti saya juga mendisiplinkan karyawan saya. Karena karyawan saya masuk jam 8. Kalau bosnya masuk jam 9, jam 10, dia masuk jam 10 juga. Ya, pasti begitu. Kemudian ini menciptakan corporate culture, ya, budaya perusahaan itu dimulai dulu dari diri sendiri, dari kita dulu. Ya. Kita pengen untuk ketemu orang dan sebagainya itu kita harus mendisiplinkan waktu. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu bagaimana ya caranya itu untuk meyakinkan. Memang orang tua itu sukanya yang pasti. Karyawan itu udah pasti. Status sosial. Apalagi karyawan bank. Ya, karyawan bank pakai dasi, ganteng, gagah, harum, rambut gelimis dan sebagainya ya, kita pasti orang penampilan dulu. Pegawai bank itu seperti yang Pak Amin sampaikan juga itu kan pernah di BUMN ya. Jadi kita pasti menjadi jaminan, apalagi mau melamar anaknya orang tuh kerja di mana dia, ya. Kerja di mana tuh calon suaminya itu, kerja di Bank BRI, sudah nih, suruh melamar saja, berapa saja panaiknya, terima saja. Betul, Pak Status. Kalau dia di mana di Pasar Butung dia berjualan, aduh Pasar Butung, padahal dia nggak tahu. Gajinya lebih banyak uangnya Pak ya. Gajinya Pak Amin 1 bulan itu penghasilannya 1 hari Ini persepsi kita terhadap entrepreneur ya. Jadi itu saya kira Pak. Oke. Siap, keren. Ya saya senang sekali Pak ya. Jadi terus terang saya juga gitu Pak Rektor. Jadi ketika saya memutuskan keluar dari tadi kita nggak usah sebut nama banknya ya, BRI aja ya. Nggak usah sebut nama banknya ya, BRI. Ya, ketika saya karena tadi udah disebut namanya. Ketika saya mau keluar dari BRI, saya berpikir sempat ada pikiran saya, waduh, saya belum menikah. Karena status sosial tadi itu Pak, jadi ya sudahlah, mumpung saya masih berstatus sebagai karyawan BRI, saya nikah dulu. Nanti setelah nikah saya tinggalin tuh BRI, itu pikiran saya. Karena tadi itu Pak, yang satu di Pasar Butung, satunya di BRI. Orang milih yang di BRI, padahal yang Pasar Butung lebih banyak duit. Ya. Oke, good, thank you banget. Ini Pak Simon ada satu pertanyaan lagi dari Wahyudi. Assalamualaikum Pak, ini saya juga nanti alihkan ke Pak Rektor Pak ya.
Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, jika bekerja sambil kuliah untuk membayar uang semester, namun jadwal kuliah dengan pekerjaan itu sering bertabrakan ya. Apakah kita lebih baik memilih bekerja ataupun tetap sambil kuliah meskipun memaksakan diri? Sebelum ke Pak Haji Simon, saya ke Pak Rektor dulu. Kira-kira menurut Pak Rektor, apakah si Wahyudi ini tetap kuliah aja atau ninggalin kuliahnya langsung kerja itu? Jadi sebenarnya tidak perlu meninggalkan pekerjaan dan tidak perlu juga meninggalkan kuliah. Oke. Saat ini memang ada kebijakan dari pemerintah. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Oke. Yep. Jadi program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar inilah program yang memang diperuntukkan bagi seperti ini. Oh, yes, bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Jadi nggak perlu ke kampus. Nggak perlu kampus. Oh, gitu ya. Di IBK itu menyesuaikan itu. Oke. Jadi ketika adik-adik bekerja dan itu nanti diakumulasi sama mata kuliah yang diambil di kampus. Oke. Oh, jadi meskipun dia bekerja di luar, kemudian nanti akan ada penyelarasan ya Pak ya terhadap pekerjaannya dengan mata kuliah di kampus. Oh, keren. Jadi Wahyudi benar ya jawabannya Pak Rektor, berkat adanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu ada program dari pemerintah langsung dari pusat Pak ya, bahwasanya kuliah tuh nggak mesti harus di kampus sekarang, ya bisa mulai kayak sepertinya online ataupun dia magang atau bekerja ya, keren. Iya, kalau menurut Pak Simon nih gimana Pak? Apakah si Wahyudi ini ninggalin kerjaannya aja ataupun dia tetap memilih pekerjaannya? Dilema kan Pak, wah saya ada jadwal kuliah nih, tapi saya harus kerja juga, seperti itu Pak. Zaman saya dulu kuliah di Malang ya, itu saya harus kerja di Telkom Pak 147 yang Telkom Selamat Pagi dengan Amin, ada yang bisa dibantu, silahkan di nomor sekian. Itu saya susah banget ngatur jam. Saya bingung, apa saya tinggalin kuliah, saya sudah diamanahi kuliah, sementara saya sudah harus kan kita waktu itu call center ya Pak ya, jadi 108 orang nanya telepon dulu belum ada handphone, silakan kadang dimarah-marahin lah gitu. Jadi pertanyaannya betul seperti apakah saya tinggalin kerjaan saya atau saya lanjut kuliah, seperti itu. Gimana Pak Simon? Ya, sebenarnya itu sesuatu yang tidak mudah juga buat kita memberi saran karena tergantung situasi dan kondisi dari si Wahyudi sendiri. Pertama, apakah pekerjaannya yang sekarang ini kalau dia tinggalkan resikonya terhadap penghasilan yang dia membackup sekolahnya atau membackup hidupnya ya, membackup hidupnya atau ada tanggungannya ya, itu kan perlu kita tidak bisa tahu gitu ya. Tapi dan apakah yang pertanyaan berikut, apakah pekerjaan tersebut tidak bisa tidak bisa untuk ditinggalkan, misalnya part time kayak misalnya tadi yang saya bilang ojol gitu ya, yang bisa part time gitu ya, tidak menuntut kehadiran tiap waktu. Dan yang ketiga, apakah tempat kuliahnya juga tidak memperkenankan, misalnya jadwal yang harus ketat seperti itu. Tapi dengan yang disampaikan oleh Pak Rektor, saya kira solusi yang sangat bagus. Solusi, betul. Ada Kampus Merdeka, sekarang kita kuliah online, dan kita ya sebaiknya sih kita kalau kayak tadi saya bilang 88% yang data di Amerika itu mereka juga memilih pekerjaan yang part-timer, yang tidak menuntut dia harus hadir pada saat dia harus aktif sekolah gitu ya, atau kuliah. Ada sana kan di model di luar negeri sana itu kan pekerjaannya hanya khusus untuk musim panas. Ya, ada khusus untuk pekerjaan masa liburan. Ya lumayan gitu ya buat mereka. Tapi kalau yang kayak Pak Wahyudi ini karakteristiknya mungkin agak beda. Dia harus disiplin waktu jam 8 sampai jam 5 sore. Tiap hari seperti itu. Tiap hari seperti jadwal kuliah di jam itu juga, itu susah. Dan jadi itu saya alami hal yang sama ketika kita di Nitro dulu masih sangat kaku. Ya, di Nitro itu kan dulu Pak, jadwal harus diikuti. Betul. Jam 8, mata kuliah harus begitu hadir. 80% kehadiran baru bisa ikut ujian. Maka Pak Ilo, saya, ya, mungkin Pak Rektor, itu alami hal yang sama. Sehingga kita selalu susah. Sudah belanja banyak mata kuliah, kita tidak bisa ikut, rugi lagi. Akhirnya kita tahun depan lagi, makin lama kita selesainya. Zaman sekarang kampus ini simpel ya. Ada jam-jam yang bisa dikhusus untuk orang kuliah, orang kerja, berkarir.
Itu saya kira memang sudah harus begitu zamannya ya, Iya, fleksibel, apalagi nanti kuliahnya bisa online. Ya, Pak. Thank you, Pak. Baik, jadi betul Pak ya, alhamdulillah Nitro udah mendukung program tersebut ya. Jadi jangan khawatir, adik-adik yang mau bergabung di Nitro, ketika Anda bekerja pun tidak masalah ya, tidak harus betul-betul ikut tatap muka full ya, seperti zamannya Pak Ji Simon, kemudian Pak Hatta, dengan Pak Rektor ya, dengan Pak Ilo tadi ya. Jadi alhamdulillah semuanya menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Oke, baik Pak, last but not least ya. Satu pertanyaan saya, kira-kira Pak Simon menjadi pengusaha itu berdasarkan budaya teritorial tidak ya Pak? Contoh tadi Bapak ngomong mereka kuliah tapi bisa part time yang di Amerika, di kampung saya sana Pak ya, di Amerika sudah terbiasa dengan dunia seperti itu. Sementara wilayah kita, budaya kita mungkin berbeda. Ada juga yang menganggap Pulau Jawa lebih ulet orang-orangnya dibandingkan pulau kita. Apakah menjadi seorang entrepreneur itu juga dipengaruhi oleh teritorial demografi seperti itu, Pak? Iya, ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Tapi kemarin saya nonton, saya nggak bisa share ya. Coba cari aja videonya TDW, Tung Desem Waringin. Dia bilang begini, ada orang selalu mengaitkan bahwa kesuksesan itu karena etnis. Orang Chinese misalnya, itu orang Chinese itu sukses semua. Yang Anda lihat itu Chinese yang ada di sini, yang ada beberapa aja. Mungkin di antara 1 juta orang, mungkin ada 10 orang yang begitu ya. Tapi Anda tidak pernah lihat orang Cina sendiri 1,5 miliar di sana itu banyak jadi buruh, jadi tukang gitu. Kemudian dia lebih menyampaikan begini, sebenarnya orang sukses itu karena dia merantau ya. Dia bilang kan ini saya tidak tahu apakah ini teori apa tidak. Tapi bagi dia bahwa orang yang merantau itu cenderung sukses. Karena kenapa? Kalau perantau itu suka kepepet, ya. Kalau orang sudah kepepet, apapun dia melakukan dan tanpa rasa malu. Betul. Ya, kita orang Bugis begitu, ya. Orang Bugis itu zaman dulu kalau saya lihat cerita-cerita ya, orang habis menikah, dia harus cuman paling lama 30 hari, 40 hari di rumahnya orang tuanya, kemudian dia harus keluar dari rumah itu, dan dia merantau entah kemana, ke Kalimantan, kemana. Dan dia kalau sudah membuang diri seperti itu, dia mau jadi buruh, mau jadi tukang, mau jadi jongos, menjadi apapun di sana, dia tidak akan pulang kalau dia belum sukses. Dan itu sudah niat dan tekadnya. Jadi nggak ada sama sekali hubungannya dengan karakter dan apa namanya dengan demografi etnis ya. Mungkin saya belum tahu apakah ada juga studinya seperti itu, misalnya etnis tertentu ya, atau gender tertentu ya. Tapi yang penting bagi tadi yang TDW bilang menyampaikan bahwa dia perantau. Kalau dia perantau, dia akan sukses karena dia tidak punya rasa malu lagi. Ya, mau saya senang sekali Pak. Yang penting dia bisa makan. Iya betul. Jadi kepepet itu, teori kepepet itu luar biasa, teori terdesak. Ya, istri saya sebelum saya nikah saya nanya, kamu usaha seperti ini itu dari apa? Dia waktu itu, mohon maaf Pak ya, istri saya itu punya usaha. Terus usahanya ternyata diawali ketika dia tidak bisa membayar listrik Pak. Saya waktu kuliah di Unhas, saya harus menyalakan lampu. Itu istri saya ceritanya gara-gara listrik tidak bisa dibayar oleh bapak. Bapak nggak bisa bayar listrik, kita nggak bisa pedal listrik disegel, belum dicabut. Tapi mau tidak mau saya terpaksa terdesak harus jualan. Nah, itulah yang memotivasi dia sehingga sampai sekarang ya karena tadi itu Pak ya kepepet dan terdesak mungkin ya. Keren-keren. Saya tambahkan Pak ya. Kenapa banyak orang Bugis sukses di rantau? Haji Isam di Kalimantan. Ya, di Kalimantan. Di Gorontalo itu yang punya karsa utama itu juga orang Sengkang ya. Di mana-mana lah orang Bugis karena dia merantau ya. Kalau dia di Sengkang mungkin dia tetap jadi barangkali kerja tambak juga di Sengkang ya. Mungkin Haji Hisam juga kalau dia kembali ke Bone mungkin ya hanya pedagang di pasar biasa gitu ya. Nah, di Papua di mana rata-rata itu perantau dari Sulawesi Selatan ya. Orang yang sukses di rantau. Apakah kita harus merantau semuanya? Orang kalau Anda sudah punya basis di sini, ya udahlah kembangkan aja di sini, tidak mesti lagi merantau ya. Ini yang saya cerita tentang kalau misalnya soal apakah
harus ada etnis tertentu. Tapi kalau menurut saya karena dia tadi itu ya ada kebutuhan yang dia harus penuhi dalam waktu yang tidak, dan dia tidak punya rasa malu untuk bekerja. Kan kadang-kadang yang jadi bearing kita itu, jadi batasan kita itu kalau kita ada mau apa-apa, saya mau jualan ini, nanti temanku lihat Kak. Iya, betul. Aduh, saya mau bawa Grab ini, cuman takut nanti yang order temanku. Ya, saya mau anu ke situ, aduh, saya belum pede gitu. Jadi pede. Padahal salah satu DNA-nya seorang pengusaha itu pede, percaya diri. Betul, Pak. Betul. Ya, harus self confidence. Jadi mau bicara, mau ketemu orang, dan termasuk mau apa? Bukan narsis sih. Kalau sekarang mungkin dunianya narsis Pak ya, karena ada sosmed mungkin ya. Kalau ya, baik. Oke, terima kasih banyak Bapak Haji Simon Rahman untuk waktunya pada siang hari menjelang sore ini, luar biasa sekali. 3 narasumber kita guys, Bapak Ibu sekalian, sangat memberikan kita insight, tentunya masukan yang luar biasa, how to be entrepreneur, how to be a professional, dan bagaimana kita memilih perguruan tinggi. Yang jelas intinya kesimpulan pada siang hari ini adalah mau kita menjadi profesional, mau kita menjadi entrepreneur, tetap harus mengikuti perguruan, atau tetap memilih perguruan tinggi sebagai basis kita untuk membentuk karakter kita, kompetensi kita, tentunya untuk masuk ke dunia yang lebih nyata. Jadi sekali lagi sebagai closing statement, saya akan persilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statementnya. Namun terlebih dahulu saya persilakan kepada Rektor IBK Nitro, Bapak Dr. Haji Muhammad Hatta Ali Hamu, SMSI. Silakan Pak, closing statementnya Pak. 1 menit. Tadi saya sampaikan Pak Kanda Simon dan saudara saya Pak, bahwa ini dari teori kebutuhan Maslow. Ya. Jadi ketika bicara dan teori kebutuhan, maka orang akan mencari sesuatu memenuhi kehidupannya. Nah, hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah didatangi oleh para sahabat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang baik buat saya?" Jadi Rasulullah menjawab, "Pekerjaan yang baik buat kamu adalah menggunakan kedua tanganmu dan lakukan jual beli yang halal." Nah, saya mau garis bawahi, Pak. Menggunakan kedua tangan adalah kompetensi kita di situ. Jual beli adalah bisnis di situ. Jadi memang agama menganjurkan kita bahwa gunakan kita secara profesional dalam tangan kita dan melakukan jual beli yang halal. Nah, ini artinya bahwa kita disuruh untuk melakukan entrepreneur di sini. Nah, ini memang kita harapkan bahwa menjadi seorang entrepreneur memang ini harus terbangun dan mempunyai visi ke depan. Itu Pak. Makanya menjadi institut bisnis dan keuangan. Keren. Terima kasih Bapak Rektor untuk waktunya siang hari ini. Sekali lagi makasih banyak. Kita beralih ke Bapak Ahmad S. Ilham untuk closing statement-nya karena waktu asar sudah masuk. Silakan Pak Ahmad S. Ilham. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira yang saya ingin sampaikan adalah kesempatan kita di kampus memberikan dasar kepada kita bagaimana karakter dan kompetensi itu terbangun. Dan untuk menjadi seorang entrepreneur tentu harus memiliki jiwa profesionalisme yang kuat. Demikian pula seorang profesional tidak bisa sukses tanpa adanya jiwa entrepreneur di dalam keseharian. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari Bapak Haji Simon Rahman, kami persilakan untuk closing statement-nya Pak. Ya, silakan Pak. Memilih perguruan tinggi itu sebenarnya menyiapkan kita untuk dalam 2 hal ya. Bekal kita untuk menjadi seorang pegawai, seorang karir, atau menjadi bisnismen ya. Sebenarnya ini ada satu buku yang selalu menjadi pedoman bagi, cuman ini buku jadi salah kaprah, jadi buku pedomannya para penggiat marketing MLM ya. Padahal ini buku bagus sekali ya, cash flow quadrant itu. Jadi sebenarnya di situ sudah terakomodir ya, sisi kiri itu EBIS ya,
employee, business owner, self-employed, investor gitu ya. Jadi sebelah kiri itu employee dengan self-employed. Jadi memang awal-awalnya kita terpaksa, kalau misalnya kita belum punya modal, yang kita harus memang menjadi employee, jadi pekerja. Tapi kita tidak boleh bertahan lama di sini dengan kalau memang kita ingin mempunyai keinginan untuk kebebasan waktu, ya, bisa memanage waktu lebih baik dan lebih. Dimana kalau employee itu kita benar-benar bekerja 100% hanya untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian ada self-employed, itu seperti para profesional, para akuntan publik, atau lawyer, ya. Dia bekerja, dia menghasilkan lebih banyak uangnya daripada employee, tapi dia bekerja pada saat umur produktif. Ketika kapan dia berhenti, maka dia berhenti juga penghasilannya. Ya. Ketika dia petinju, ya, self-employed. Tapi dia masih kuat. Ketika dia sudah tidak kuat lagi, nggak laku lagi dia bertinju. Dia harus bergeser ke kanan, itu business owner. Dari penghasilan tadi, hasil menabung, kemudian jadi business owner. Kemudian di business owner dia sudah manage, sudah ada tabungan dan sebagainya. Yang paling tinggi itu ya derajatnya adalah kita jadi investor. Di mana uang bekerja untuk kita, penghasilan datang dengan sendirinya, tapi kita sudah bisa lebih banyak waktu. 90% waktunya adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya charity, sosial, dan sebagainya, ya. Seperti itu. Nah, ya. Oke. Ada lagi, Pak? Halo. Iya, ada lagi, Pak? Cukup? Ya, tadi apa ya saya sampaikan lagi? Ya saya kira apa ya? Yang terakhir, Pak, yang terakhir. Ya, boleh. Ada ya ini kita sebagai manusia tetap kita bersandar kepada keyakinan kita, agama, untuk apapun yang kita lakukan, berkarir, berusaha, ya kembali lagi kepada dasar agama bahwa harus kita tunaikan dulu ibadah kita, ya. Sudah asar tadi, ya. Faiza kutiya salati fantasiru fil ard. Jadi fantasiru fil ard itu disuruh kita bertebaran di muka bumi. Maksudnya bertebaran di muka bumi ini ya kita tidak mesti ada di Sulawesi Selatan, tidak mesti ada di Makassar, tidak. Tapi kita bisa kemana-mana, ya. Ini ayat global. Jadi kita orang luar sudah datang invest di sini, sudah bekerja di sini. Kita jangan protes sama orang Cina sudah di sini. Kitanya yang harus ke sana gitu. Jadi tetap bersandar kepada agama. Kemudian kita bagaimana bisa mengembangkan usaha lebih lagi gitu, ya. Jadi boleh aja kita jadi pegawai, tapi kita selalu berpikir untuk selalu ada tabungan dan menyiapkan untuk kita berinvestasi, dan sehingga kita bisa jadi memiliki usaha sendiri yang ketika kita sudah tua nanti, sorry ya, ternyata video saya off, ya. Iya, Pak, dari videonya off. Ya. Kita kemudian menjadi business owner, ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber. Terima kasih ada Bapak Rektor BK Nitro, kemudian ada CEO dari Bank Muamalat, Regional CEO yaitu Bapak Ahmad S. Ilham, kemudian juga ada CEO dari Mega Quantum Group, ada Bapak Haji Simon Rahman. Terima kasih. Kami ucapkan pula terima kasih kepada para pendukung acara, khususnya Yayasan Pendidikan Fajar atau Fajar Foundation for Education Ujung Pandang. Terima kasih telah memfasilitasi kita, BMI, kemudian ada fajar.co.id, memfasilitasi kita sehingga EduTalks hari ini terselenggara tentunya. Baik, tadi saya sudah sampaikan konklusinya, saya sampaikan kesimpulannya, dan quotes kita sebelum saya tutup, manusia hanyalah bagiannya di proses, manusia bagiannya hanyalah di usaha. Setelah itu Anda berdoa dan hasil Allah yang menentukan. Ya, kita hanya sampai di usaha, yang salah ketika kita tidak melakukan usaha, lalu kita ingin meminta sesuatu. Maka tetaplah berusaha, dan setelah itu berserah diri kepada yang di atas. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu, terima kasih juga para peserta, terima kasih Bapak Ibu dosen yang mungkin bergabung, akademisi, praktisi, terima kasih. Dan ini kami sampaikan kembali, kita ini live stream ya, fajar.co.id, bisa dilihat di YouTube ya. Karena berhubung saat ini sudah azan asar, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Saya atas nama
mewakili dari Fajar Group mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya secara pribadi selaku moderator ataupun yang memandu acara ini, saya atas nama Amin Hamdad memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para partisipan yang ada di Zoom meeting ataupun di EduTalks pada siang sore hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Makasih panitia.